Yo, jadi gue baru pulang dari bioskop, baru selesai nonton film Venom The Last Dance, film terakhir dari trilogi Venom di Sony Spider-Man Universe, katanya terakhir. Kalau teman-teman udah nonton pasti lihat gimana endingnya, gimana credit scene-nya. Kayaknya bukan tanda-tanda terakhir deh, kayaknya Sony masih butuh sama Tom Hardy sebagai Eddie Brock, tapi mungkin ya agak lama rilisnya mungkin ya. Tapi sebelum kalian lanjut video kali ini adalah review yang semi spoiler, nggak yang spoiler banget, tapi jelas ada spoilernya karena menyangkut dengan apa yang terjadi dalam filmnya. Kebijaksanaan kalian benar-benar dibutuhkan kali ini. Kalau kalian udah siap dengan semua itu, jadi mari kita lanjut pembahasannya. Langsung saja di depan, buat teman-teman yang berharap, Bang, apakah ada Spider-Man Tom Holland di Venom The Last Dance? Nggak ada. Kalian nggak usah jauh-jauh berharap gitu. Berharap filmnya bagus aja tuh udah luar biasa gitu. Ekspektasi kalian tinggi aja tuh udah luar biasa. Jadi jangan berharap adanya Tom Holland di sini karena mentang-mentang di Spider-Man keempat isunya adalah King in Black. Kan di sini ada Null. Jangan-jangan dia ada nanti di post credit scene kedua. Enggak, Kisana. Tutup mulutmu, itu benar-benar nggak ada. Jadi jangan berharap lebih ke sana. Jadi ngomongin soal post credit scene juga, di sini ada 2 credit scene. Credit scene yang pertama itu cukup penting karena juga akan menceritakan masa depan dari Venom ini. Credit scene yang kedua antara penting antara enggak. Tapi kalau gue inget kecoa itu cukup penting gitu. Apalagi bartender itu cukup penting lah karena memang ini akan melanjutkan bahwa sebenarnya bla 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 bla. Gue gak mau terlalu jauh gitu. Tapi secara keseluruhan Venom The Last Dance ini adalah fun movie but not a good movie. Ini film yang menyenangkan banget dari awal sampai akhir. Gue terhibur dengan lelucon komedinya, nggak cringe sama sekali, dapet banget. Gue merasakan bahwa gue senang, nggak ada ngantuk-ngantuk. Jadi kalau ada teman-teman yang review, gue ngantuk, bener-bener jelek banget, parah, ampas gitu. Enggak, film ini bener-bener kayak masih sangat bisa untuk dinikmati dan layak banget. Dan perjalanan dari Tom Hardy sebagai Eddie Brock dan juga Venom di sini, relationship mereka tuh dapet banget, chemistry mereka dapet banget, perjalanan mereka mulai dari ending dari Spider-Man No Way Home itu dijelaskan dengan sangat baik gimana kok bisa ada bartender yang sama di sana. Itu akhirnya terpecahkan dan teori kita semua juga benar di sana. Dan di film ini dari awal kita langsung diperlihatkan bagaimana aksi kejar-kejaran antara Eddie Brock bersama Venom, dikejar sama pasukan khusus Amerika Serikat, dikejar sama Xenopage anak buahnya Null, dan juga dikejar sama FBI karena dia juga menjadi kriminal karena cenderung dikatakan membunuh si Patrick Mulligan. Padahal Patrick Mulligan-nya lagi diteliti sama si pasukan khusus di area 51 ini guys. Jadi secara keseluruhan kayak gitulah sinopsis singkatnya. Nah sekarang gue nggak mau ngomongin panjang lebar tentang sinopsisnya. Yang pertama kita malah ngomongin soal budget dari Venom The Last Dance ini. Belum kalian tahu bahwa Venom yang pertama itu budgetnya ada di 100 juta dolar. Kemudian lanjut di Venom yang kedua itu 110 juta dolar. Dan lanjut di Venom The Last Dance ini budget mereka itu ada di 120 juta dolar. Jadi jelas banget bahwa sinematografi, visual effect memuaskan di sini. Meskipun bukan yang sempurna banget, tapi di antara 2 film Venom sebelumnya menurut gue film ini dari segi sinematografi itu lebih baik daripada Venom-Venom sebelumnya. Dan menurut gue Kelly Mitchell sebagai sutradara sangat menikmati dalam mendirect film ini dan kerasa banget bahwa dia senang dengan Venomverse ini dan gue merasa bahwa ini film keren banget gitu. Tapi seperti yang gue bilang tadi, fun movie but not a good movie. Sebagai sebuah film properti dari Marvel, sebagai film bisa dibilang anti-hero atau superhero lah ya, aksi-aksi battle-nya menurut gue masih belum lebih baik daripada film-film yang lainnya gitu ya. Lebih baik dari Madam Web memang gitu. Tapi memang di sini gue merasa bahwa banyak banget karakter yang dimunculkan, mulai dari Tom Hardy, mulai dari Patrick Mulligan, mulai dari Dr. Pine, mulai dari Rex Strickland, banyak lagi karakter pendukung lainnya, banyak banget, dan gue merasa senang dengan beberapa karakter ini. Tapi waktu mereka memperkenalkan development karakter ini menurut gue masih kurang banget, buru-buru banget mau kemana sih gitu, karena dari awal gue langsung kaget gitu ya pas lihat video langsung muncul tuh Null. Aku akan membunuh, seakan memburu simbiot-simbiot yang mengkhianatiku gitu, yang udah mengurungku selama ini. Waduh, langsung kaget dong. Yang tadinya misterius di trailer tiba-tiba muncul, wah. Baru akhirnya logo dari Marvel muncul, mulai jalan melambat lagi dimana kita melihat akhir dari No Way Home, kemudian juga lanjut bagaimana perjalanan dari Eddie Brock ngasih makan si Venom, dan akhirnya terkuaklah bahwa
Kenapa si Null ini memburu si Eddie Brock ini adalah terkait dengan Codex. Codex ini mampu membebaskan Null dari penjaranya itu. Memang dia bisa mengirim Xenophage dan juga orang-orang di sekitaran dari Kelintar itu untuk mengejar si Venom dan juga Eddie Brock, tapi dianya itu yang nggak bisa kemana-mana. Jadi dia membutuhkan Codex itu. Codex itu didapatkan jika si inang ini dan juga si simbiot ini pernah mengalami sesuatu dan kebetulan si inang ini sempat akan tewas dalam satu pertarungan tersebut dan disembuhkan oleh si simbiot, secara otomatis Codex itu akan muncul di bagian CD-nya kali ya, dan akhirnya itulah yang akan diambil oleh si Xenophage untuk dihantarkan ke Kelintar dan itu akan membentuk suatu kode lah untuk membebaskan si Null ini. Makanya dari awal film sampai akhir film kita akan melihat satu Xenophage yang benar-benar ngejar. Ini serem banget Xenophage-nya, cepat banget gitu ya. Ketika dia ngeliat ada cahaya gitu, dia cuman bisa penglihatannya itu kayak cuma lihat hitam putih doang, tapi giliran ada Codex yang menyala, wah dia langsung cepat gitu. Kenapa Codex yang bisa dideteksi? Codex ini bisa dideteksi oleh si Xenophage ini jika si Venom ini berubah transformasi full. Nggak ada mukanya Eddie-nya lagi, jadi di situ otomatis muncul. Jadi Xenophage langsung muncul meskipun beribu-ribu mile gitu, jalannya beribu-ribu kilometer, dia langsung langsung cepet aja gitu. Itu serem. Gue akui bahwa Xenophage ini bahkan lebih serem daripada si Null itu sendiri, karena si Null cuman duduk doang dan dan gue akui bahwa Null di akhir kan diliatin CGI wajahnya, yang jelas kalian juga udah lihat lah di beberapa sosial media ya. Itu gue nggak suka sih, wajah dari Null kok kayak gitu. Tapi untuk film pertama sama kayak kemunculan Thanos pertama kali ya, kayak jadi wajar, gue masih maklumi. Tapi kalau sampai Null nanti di film selanjutnya bakal mukanya kayak gitu-gitu aja, visual efeknya, CGI-nya, aduh, agak gimana ya kisana gitu, dan gue kurang suka gitu. Tapi jujur dengan pengejaran Xenophage ini bener-bener lawan yang seimbang bagi si Venom, karena nggak mungkin dong yang tiba-tiba lawan si Null, rajanya simbiot yang umurnya bahkan lebih tua dari alam semesta, langsung pasti kalah dong gitu ya. Dan keputusan untuk memunculkan Xenophage yang masih bawahan, yang zombie-zombian yang kayak gini cukup masuk akal. Jadi kita akan melihat kerennya pertarungan antara si simbiot ini kejar-kejarannya dengan Eddie Brock. Menariknya di area 51 ini, Dr. Pine kemudian juga si Rex ini, gue nggak tahu ya, karena memang lagi-lagi gue sebut gue kurang suka dengan development karakter dari karakter pendukungnya yang terlalu banyak diperlihatkan si Eddie Brock bersama Venom, yang akhirnya banyak karakter itu yang asal sekali lewat aja udah. Apalagi si Rex itu kan sebagai kepala tentara yang tadinya sangar, punya tegas gitu, tiba-tiba pas temannya meninggal langsung mewek, berubah, dan tiba-tiba berubah jadi baik. Kalau dicerna lagi memang masuk akal, tapi kecepatan dia bikin kok tiba-tiba langsung sadar itu agak kecepatan menurut gue. Jadi kayak gimana gitu, menurut gue agak kurang gitu. Nah, yang menarik ini adalah kita ngomongin soal battle akhir. Kalau kalian udah nonton, jelas simbiotnya bukan cuma Venom. Di sini kita melihat bahwa Dr. Pine dan juga pasukan khusus ini ternyata mengambil alih percobaan dari Life Foundation ya, gue duga. Karena memang simbiot yang muncul di akhir di battle itu kebanyakan memang dari simbiot jenis-jenis yang udah ditangkap di Life Foundation. Kalau nggak salah ya, salah satunya ada Scream, Agony, Page, Riot, kemudian ada Laser. Terakhir ada kayaknya, nggak tahu ya, Hybrid ada nggak ya? Karena gue sure banyak banget simbiot-simbiot, karena momennya malam, gelap, gue tuh agak susah mendeteksi adakah Hybrid di sini ada nggak sih gitu. Kemudian juga Toxin yang jelas, karena memang ada Patrick Milligan, tapi memang toksinnya gitu doang gitu, bener-bener langsung langsung meninggal aja kayak gitu, kayak wow, yang tadinya udah diperkenalkan dengan baik, ayo Venom kabur, beb, langsung meninggal. Ya lagi-lagi secara keseluruhan ini adalah film yang sangat menyenangkan, gue terhibur. Tapi sebagai sebuah film superhero ini berantakan, alurnya benar-benar berantakan, dan kita nggak tahu tiba-tiba kesini cepet-cepet buru-buru banget, karena memang durasinya ternyata cuma 1 jam 50 menit, bahkan kalau dihitung-hitung sama credit title ini total full yang kita tonton cuma 1 jam 30 menit kali ya. Jadi kurang, harusnya film ini dibuat 2 jam. Kemudian juga dibuat eksplorasi lebih panjang lagi, deg-degannya lebih dapat lagi. Ya gue jamin agak bisa lebih bagus ya. Tapi lagi-lagi yang namanya manusia tidak ada puasnya gitu ya. Termasuk juga kita-kita nggak ada puasnya. Tapi kalau kalian pengen film, apakah cukup? Sangat cukup. Gue menikmati, karena udah lama ya kita nggak menikmati film-film dari Sony Spider-Man Universe. Termasuk juga terakhir kan yang benar-benar kayak kita agak berasa enak itu di Deadpool and Wolverine. Dan akhirnya sekarang kita nonton Venom The Last Dance.
udah cukup mengobati lah properti-properti Marvel yang akhirnya muncul di layar lebar. Meskipun gue tadi bilang bahwa karakternya nggak tereksplor dengan baik, banyak banget yang cepet, tapi gue suka di sini karakter dari Rhys Ifans. Di sini dia kayak bawa keluarganya kayak camping di mana gitu, kayak menghabiskan tabungan untuk keliling untuk cari alien di area 51. Cukup keren, apalagi perjalanan dia nganter ke Las Vegas itu ya cukup menarik gitu ya. Ya batas itu aja menarik, tapi yang tiba-tiba tiba-tiba dia nolong pakai tembakan itu banyak juga dipaksakan. Salah satu momen yang dipaksakan juga menurut gue adalah bertemunya dengan Mrs. Chen di kasino itu. Kok yang tiba-tiba ada Mrs. Chen yang kita tahu bahwa dia jadi tukang minimarket, tiba-tiba di sini dipaksakan pakai gaun mewah. Meskipun memang dijelaskan di sana dia kenapa ya, tapi kelihatan banget dong. Ini ayo udah karakter ini munculin aja di kasino, bla bla bla, nyari ngedance, nari. Udah tahu dikejar sama Xenopage, tiba-tiba nari di sana ya. Memang sengaja, setiap adegan-adegan memang sengaja dimunculkan yang membuat kita sadar, aduh kenapa kayak gini sih, harusnya bisa lebih lagi. Tapi bukan gue meremehkan Sony ya sebagai Sony Spider-Man Universe, tapi memang udah ciri khas lah, kita nggak usah yang terlalu kecewa gimana gitu. Nah tapi ngomongin Spider-Man, ada beberapa adegan ketika si Eddie Brock pas ketemu mafia yang ngurung anjing itu kan, gaya berantemnya kayak Spider-Man itu, wah gue puas. Itu salah satu adegan yang gue puas dan gue senang adegan itu. Gila, apalagi momen dia turun, waduh ini Spider-Man banget, kayak seolah-olah mengejek ini loh Spider-Man gue gitu. Jadi Eddie Brock di sini akan menjadi Spider-Man kayak gitu. Jadi secara keseluruhan gue suka dari sinematografi, scoring. Di sini gue termanjakan banget dengan lagu-lagunya, men. Di sini lagu-lagu lama, ya soundtracknya keren gitu. Apalagi scoring mendebarkannya, ya cukup memuaskan. Antara kolaborasi antara sinematografi dan juga scoring nggak usah dipertanyakan lagi, udah keren. Dan juga relationship antara Venom dan juga Eddie Brock udah keren. Tinggal memang ceritanya yang terlalu terburu-buru dengan durasi yang segitu aja yang bikin kita kurang puas. Apakah cukup? Cukup. Apakah puas? Belum. Dan lagi-lagi ngomong simbio di sini memang lagi-lagi karena buru-buru tadi simbionya tiba-tiba masuk aja ke sini, nggak ada yang bikin deg-degan gitu. Jadi ketika si protagonis ini kayak dianggap meninggal, gue nggak sedih karena memang kebanyakan melucu di awal yang akhirnya membuat momen-momen epic yang membuat salah satu tokoh harus meninggal. Di sini gue nggak terlalu sedih yang bener-bener care, aduh meninggal, nangis, netes, nggak sampai segitunya gitu. Jadi kayak ya lagi-lagi Venom The Last Dance ini is a fun movie but not a good movie. So di review gue memberikan skor untuk Venom The Last Dance ini ada di angka 75 dari 100. Jadi buat teman-teman udah nonton, berapa skor terbaik kalian untuk Venom The Last Dance ini? Silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Atau kalian bertentangan dengan kita, please banget berikan pendapat kalian terkait dengan Venom The Last Dance ini, karena bisa jadi komentar kalian ataupun teori kalian akan menjadi bahan video kita di video selanjutnya. Thank you buat teman-teman udah menyaksikan Venom The Last Dance review semi spoiler kita ini. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.